Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi innallaha ya'lamu rijalin bil jannah yanfa'una bi asfarihim wa anwarihim wa alumihim nafatihim barakatihim fid dunya wal akhirah. وجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم بالعافية وسلامتين ثم الفضل صاحب الكتاب ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن مسعود عبد الله الشريف نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai pada yang kedua, sifat perbuatan makhluk yang kedua. Kemarin sudah kita bahas sifat perbuatan makhluk yang pertama, yaitu setiap perkara yang diciptakan tidak bisa menghasilkan apapun dari tabiatnya atau wataknya atau karakternya. Setiap karakter ketika dia menimbulkan sesuatu, maka itu timbul atas ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan timbul atas maunya sendiri. Yang kedua, wa yajibu alla ta'thira li syai'in minal kainati bi quwwatihi. Yang kedua, sungguhnya wajib pada setiap perkara yang diciptakan itu tidak bisa menghasilkan apapun dari kekuatan dirinya sendiri.
atau dari kekuatan yang ada di dalam dirinya. Manusia itu kan ada anggapan dua. Ada yang mengatakan manusia itu punya kekuatan dari dirinya sendiri. Ada yang mengatakan punya kekuatan diberikan oleh Allah. Ini dua pendapat nih. Yang pertama yang mengatakan kekuatan itu dari dirinya sendiri, itu pendapatnya siapa? Orang-orang ateis, orang-orang filsafat, bahwa makhluk itu ya dalam dirinya masing-masing punya kekuatan sendiri-sendiri. Yang kedua mengatakan bahwa makhluk gak punya kekuatan, tapi Allah lah yang memberinya kekuatan. Maka kita wajib mengimani bahwa baik itu kekuatan apapun yang ada dalam diri kita tidak bisa menimbulkan apapun. Ini harus kembali kepada mana? Bahwa menciptakan atau menghasilkan sesuatu itu adalah sifat perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak punya sifat perbuatan untuk menciptakan. Makhluk tidak punya sifat perbuatan untuk menghasilkan sesuatu. Seperti api. Orang menganggap api itu diberi oleh Allah kekuatan untuk bisa membakar. Nasi diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mengenyangkan. Obat diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menyembuhkan. Begitu pula perkara-perkara yang lain di dunia, ada yang meyakini bahwa Allah lah yang memberikan kekuatan, kemudian dengan kekuatan itu dia bisa menghasilkan sesuatu. Maka ini adalah bukan keyakinannya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini walaupun masing-masing diberikan kekuatan, tapi untuk bisa menghasilkan sesuatu itu hasil muncul dari kudratnya Allah, bukan muncul dari kekuatan itu, bukan. Jadi kayak begini mamanya, Allah nih menciptakan api, terus api diberi kekuatan. Setelah api diberi kekuatan, terus api ini bisa dengan sendirinya membakar sesuatu tanpa dengan perlu diciptakan lagi oleh Allah, gitu loh. Jadi Allah udah nggak ikut serta nih, karena Allah sudah memberinya kekuatan, maka kekuatan itu terserah mau digunakan untuk apa. Untuk bakar ini, bakar itu, terserah. Allah sudah nggak ikut serta. Yang penting Allah sudah menitipkan kekuatan, gitu loh. Sama dengan manusia, diberi oleh Allah kekuatan, tenaga, kemampuan. Terus Allah lepas tangan. Manusia itu mau ngerjain apa, mau jalan kemana, mau duduk di mana, dia mau apa saja, udah terserah dia, karena dia sudah diberi kekuatan oleh Allah. Gitu loh. Ini orang yang meyakini begini, berarti dia meyakini Allah itu menitipkan kekuatan. Kekuatan yang Allah titipkan itu bisa digunakan untuk menghasilkan sesuatu.
Kayak saya sholat. Ente bisa sholat? Bisa. Kok bisa? Kan Allah kasih saya kekuatan. Dengan kekuatan itu saya melakukan sholat. Saya ngelakuin ibadah. Saya bisa bekerja. Saya bisa beraktivitas dengan kekuatan yang dititipkan oleh Allah. Gitu loh. Ya. Berarti kalau begitu Allah sudah tidak ikut serta. Lah, kalau masing-masing dari makhluk itu diberi oleh Allah kekuatan, nasi punya kekuatan, obat punya kekuatan, bensin punya kekuatan menggerakkan mobil, apalagi listrik punya kekuatan menyalakan lampu. Masing-masing diberi kekuatan, terus Allah ngapain? Hah? Allah ngeliatin doang dong, nganggur dong Allah. Hah? Ada Tuhan pengangguran ada? Tuhan sudah nggak punya kerjaan lagi, tinggal nonton aja. Wih deh, ada yang kesono tuh kesono, begitu. Maka ini nggak cocok sama ayat yang bunyinya apa? Kulla yaumin huwa fi sya'an. Ayat Quran bunyinya setiap waktu Allah itu ada dalam kesibukan. Quran artinya apa? Setiap waktu Allah itu memunculkan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Itu makna ayat tersebut, dimaknai bahwa segala apa yang muncul di dalam setiap waktu itu dimunculkan oleh kehendaknya Allah. Hingga kekuatan yang dititipkan kepada tiap-tiap hambanya itu tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan apa. Jadi walaupun api sudah punya kekuatan panas, tapi dia nggak bisa membakar apapun. Itu loh. Manusia punya tenaga, tapi tidak bisa mengerjakan apapun tanpa dengan diciptakan oleh Allah. Obat. Oh, ini punya kekuatan menyembuhkan. Tanpa diciptakan oleh Allah, kamu nggak akan pernah sembuh. Biarpun obat yang kamu minum 2 karung banyaknya. Kalau tidak dimunculkan kesehatan oleh Allah, ya kamu nggak akan pernah sehat. Nasi yang kamu makan tidak bisa menghasilkan kenyang, nggak bisa. Kalau Allah nggak menjadikan kenyang dalam diri kamu, maka kenyang nggak akan tercipta, nggak akan muncul walaupun kamu makan nasi berpiring. Nyambung nggak nih? Karena ada pula begini, kan api itu dikasih kekuatan, Beb. Maka dia bisa menjadikan sesuatu. Kalau Allah mau, Allah bisa mengambil tuh kekuatannya. Kalau diambil kekuatannya, maka api nggak bisa apa-apa. Selama belum diambil kekuatannya, masih ada dalam dirinya api, berarti api bisa. Ini loh, ini yang dimaksud kelompok yang mengatakan Allah menitipkan kekuatan. Walaupun sewaktu-waktu Allah bisa mengambil kekuatan itu, tapi ketika itu tidak diambil oleh Allah, berarti api itu bebas membakar sesuatu. Manusia bebas melakukan sesuatu. Obat bebas menyembuhkan sesuatu. Pisau bebas memotong sesuatu.
Ini menunjukkan bahwa masing-masing dengan kekuatannya bisa menghasilkan sendiri-sendiri. Ini bukan keyakinannya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa kekuatan yang ada dalam diri kita tidak bisa menghasilkan apapun kecuali Allah menciptakan hasil untuk kita. Jadi setiap waktu hasil yang muncul dalam diri kita itu dimunculkan oleh Allah, bukan dari kekuatan dalam diri kita. Kamu bisa sholat, ketika tangan kamu terangkat, jangan kamu anggap karena tenaga yang ada dalam diri saya, bukan. Tapi karena Allah menolong kamu untuk bisa jadi orang yang mengerjakan sholat. Jadi sholat itu adalah hasil dari diciptakan oleh Allah, bukan hasil dari tenaga yang Allah berikan yang kamu gunakan sendiri, bukan. Kalau api sama, api membakar sesuatu, ada api, ada kertas. Ketika api ini nempel kertas, terus kertas itu terbakar. Dari mana terbakarnya? Kalau terbakarnya kertas itu muncul dari dalam dirinya api, berarti kamu meyakini kekuatannya api itu yang membakar. Ketika api nempel kertas, maka Allah mendatangkan terbakar. Gitu loh. Bukan dari dalam dirinya api, gitu. Kalau terbakar itu kamu yakini muncul dari dalam dirinya api, berarti kekuatan api yang bisa membakar. Ahli sunnah tidak meyakini begitu. Ahli sunnah meyakini ketika api nempel sama kertas, terus Allah mendatangkan terbakar. Berarti terbakar bukan dari dalam dirinya api, gitu. Kamu bisa sholat, bukan munculnya takbir itu dari kekuatan dalam diri kamu, bukan. Tapi Allah mendatangkan kamu, menciptakan sholat kamu. Allah menggerakkan tangan kamu. Allah menjadikan mulut kamu bisa bersuara. Allah menjadikan kamu bisa rukuk, bisa. Bukan Allah melepaskan dengan tenaga yang diberikan kepada kamu. Ya, ini perkara yang lembut sekali. Kalau kamu nggak memahami ini, mesti kamu meyakini kekuatan itulah yang menimbulkan sesuatu. Kenapa? Karena kamu nggak pernah melihat Allah menjadikan sesuatu. Yang kamu lihat ya api, yang kamu lihat ya manusia yang mengerjakan sesuatu, yang kamu lihat ya listrik menyalakan lampu. Padahal di belakang itu ada kudrat dan iradahnya Allah yang menjadikan hasil di dalam kerjanya makhluk. Jadi ini keyakinan yang penting agar kamu mengenali bahwa semua perbuatan makhluk itu tidak bisa menghasilkan apapun. Baik itu karakternya, wataknya, ataupun kekuatannya. Coba ada orang bisa ngangkat meja. Kamu nyebutnya orang itu apa? Kuat. Oh, ya. Kalau ada orang bisa ngangkat motor gimana? Lebih kuat. Kalau ngangkat mobil, wow, ini
Ketika kamu melihat orang itu ngangkat meja, yang kamu lihat hanya orang itu dan meja. Maka kamu menganggap bahwa meja itu terangkat karena kekuatan yang ada dalam dirinya orang tersebut, gitu loh. Ya kan? Kayak ini lembut sekali. Kamu kalau nggak paham ini, kamu tertipu aja. Akan menganggap bahwa Allah nggak ikut serta. Terangkatnya meja itu ya dengan kekuatan yang Allah titipkan sama dirinya. Api membakar, apalagi ada orang berantem tonjok, jatuh. Yang jatuhin siapa? Ya itu tonjokannya itu kuat banget sampai orangnya jatuh. Ya, ini di dalam pandangan hari-hari kita terjadi. Hingga ketika kamu nggak pernah kembali kepada kulla yaumin huwa fi sya'n, bahwa tiap-tiap waktu Allah ada dalam kesibukan, itu kamu nggak bisa menyadari ini, bahwa setiap yang muncul dalam kejadian apapun, kemunculannya kejadian itu langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mukul, orangnya jatuh, Allah yang menjatuhkannya. Kamu ngangkat meja, meja terangkat, Allah yang menjadikannya terangkat. Kamu makan kenyang, Allah yang menjadikan perut kamu kenyang. Kamu nanak nasi, nasinya matang, ada api di bawahnya, bukan api yang bikin matang, bukan, Allah menjadikannya matang. Gitu loh. Ini ujian imannya kita, setiap waktu diuji kita dengan ini. Bergeser sedikit kita dari ini, kita akan meyakini Allah tidak ikut serta. Tapi ini muncul dari dalam kekuatannya makhluk. Ini banyak nggak yang meyakini begini? Dulu begitu nggak kamu? Dulu begitu. Yang pikiran 10 berapa persen itu Allah kasih kita. Ya. Maka dengan kekuatan yang Allah kasih itu kita menghasilkan sesuatu. Ya Allah bisa aja ngambil kekuatannya lagi. Tapi selama nggak diambil, dia bisa melakukan sesuatu. Itu makanya rata-rata orang Islam, walaupun dia ahli maulid, tahlilan, ziarah kubur, untuk jadi ahli sunnah wal jamaah, kamu harus paham ini. Kalau nggak paham ini, kamu jadinya Mu'tazilah. Coba. Kamu keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Walaupun kamu ngakunya ahli sunnah. Gitu loh. Karena ahli sunnah itu nggak diukur dari pakaian luarnya, enggak. Tapi bagaimana benarnya keimanan kamu kepada Allah. Ketika keimanan kamu seperti ini, maka kamu jadi ahli sunnah. Kamu nggak seperti ini imannya, keyakinannya, kamu keluar dari ahli sunnah. Walaupun kamu mengerjakan amalnya orang ahlu sunnah. Kamu tahlilan, kamu kalau subuh baca kunut, tapi keyakinan kamu bukan ahli sunnah. Coba. Dengan mengatakan bahwa Allah menciptakan kekuatan dalam diri saya, kekuatan itu bisa menghasilkan sesuatu. Makanya dulu ada tuh kelompok-kelompok di Jepara apa di Kudus, kalau bulan tertentu mereka kumpul, doanya apa? Ya Qawiyu, ya Qawiyu, ya Qawiyu, wahai yang maha kuat, yang maha kuat, beri kami kekuatan, kekuatan, kekuatan. Hingga ketika dia merasa sudah kuat, dia bisa menghasilkan sesuatu dengan kekuatan itu.
Mereka jadi orang-orang yang super kuat. Bisa ngangkat ini, bisa ngangkat. Mereka menganggap itu dari kekuatan yang Allah berikan. Dan Allah nggak ikut serta lagi gitu loh. Ini istijrat dari Allah. Allah kasih. Nah, Allah tolong kamu punya pekerjaan. Tapi Allah nggak jadikan kamu pengetahuan kalau itu diciptakan oleh Allah. Kamu menganggap itu muncul dari diri kamu sendiri. Bahaya. Makanya saya ngomong ngaji tauhid itu khatamnya kapan? Hah? Ngaji tauhid khatamnya kapan? Kalau sudah tidak bisa sholat. Kapan? Ngaji tauhid khatamnya kapan? Kalau sudah tidak bisa sholat. Artinya apa? Kamu sudah bisa memahami bahwa tenaga saya tidak bisa menghasilkan saya untuk sholat. Ketika saya sholat, sholat saya atas pertolongan Allah. Bukan dengan kekuatan yang ada dalam diri saya. Maka kamu jadi ahlu sunnah. Selama kamu masih mengatakan saya bisa sholat sendiri dengan tenaga saya, maka kamu belum jadi ahlu sunnah. Maka saya katakan, Bib ngasih tahu sampai kapan Bib? Sampai kamu nggak bisa sholat. Nggak bisa sholat itu bukan nggak sholat. Ada dua, sholat dong. Nggak bisa saya, emang dia goblok. Namanya nggak bisa sholat memang. Yang dimaksud kamu sholat, tapi tidak mengakui bisa sholat. Gitu loh. Bahwa sholat saya ini ditolong oleh Allah. Aslinya saya nggak bisa apa-apa. Makanya kembali pada makna apa? La haula wala quwata illa billah. Itu akidah sebenarnya. Pokok keyakinan itu. Bahwa kita itu aslinya nggak punya daya dan upaya. Jadi ketika kok saya bisa sholat, Allah yang menolong. Saya kok bisa berjalan, Allah yang menolong. Saya kok bisa terbang, Allah yang menolong. Bukan, saya mau semalam habis wiritan, sekian puasa, sekian hari, sekarang udah bisa terbang. Jalan di atas air, sholat di atas sejadah. Saya juga bisa kalau itu mah. Ada nggak yang begitu? Banyak orang tertipu gitu loh. Iya, makanya kita minta diberikan oleh Allah kekuatan itu, makanya minta ditolong oleh Allah untuk bisa berbuat sesuatu yang baik, untuk menyelesaikan, minta ditolong oleh Allah keluar dari sebuah permasalahan. Bukan minta diberi kekuatan oleh Allah, terus setelah punya kekuatan, udah ente tenang aja ya Allah, saya tak urus sendiri urusan saya. Kan nggak begitu kan? Cukup kasih saya kekuatan, ente tenang aja ya Allah, saya tak jalan sendiri. Kan nggak begitu maksudnya. Jadi maknanya minta ditolong oleh Allah, bisa menyelesaikan urusannya, dimudahkan urusannya selesai, diberikan jalan keluar gitu maksudnya. Ini pokok utama. Jadi nilai ahli sunnah itu dinilai dari keyakinan ini. Siapa yang tidak meyakini begini, maka dia tidak dihitung sebagai ahli sunnah wal jamaah. Walaupun dia melakukan amalannya orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Berarti kamu hanya punya casingnya ahli sunnah, tapi dalam kamu
Ya, Mu'tazilah. Jadi banyak nih ahli sunnah yang casingnya Mu'tazilah itu banyak. Ahli sunnah yang casingnya Wahabi, ahli sunnah yang casingnya Qadariyah, ahli sunnah yang casingnya Mujasimah banyak. Karena mereka menganggap untuk jadi ahli sunnah cukup luarnya saja seperti ahli sunnah. Apakah cukup kamu pengen jadi polisi cuman pakai pakaian polisi cukup? Hah? Pengen jadi kiai pakai pakaian kiai cukup? Kamu ke pasar beli sorban, beli gamis, jadi kiai gitu kira-kira? Enggak bisa dong. Mau jadi dokter pakai pakaian itu namanya apa? Itu karnaval itu apa namanya? Parade itu apa namanya? Pawai. Kalau pawai kan ada polisi-polisian, ya. Ada dokteran. Cukup pakai pakaiannya saja, gitu loh. Oh, rombongan dokter lewat, padahal dokteran. Oh, rombongan polisi lewat, padahal kenapa? Pakaiannya doang, gitu loh. Nah, untuk jadi polisi kan nggak bisa cuma modal pakaian. Sama ahli sunnah. Untuk jadi ahli sunnah kamu nggak bisa modal pakaian doang, nggak bisa. Kamu harus punya pemahaman seperti ini. Pemahaman yang menjadikan kamu punya pokok akidah seperti akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Ya, nyambung ya. Ini yang kedua, kita meyakini bahwa segala apa yang kamu lihat di dalam kebiasaannya manusia, kebiasaan kita melakukan sesuatu ketika punya hasil, maka hasil itu bukan dari kekuatan yang ada dalam dirinya. Bukan kekuatan yang dititipkan oleh Allah, tapi Allah sendirilah yang menjadikan kemunculan perkara itu. Kamu ditonjok sama orang, mukanya biru benjol. Yang benjolin siapa? Yang benjolin siapa? Ini tonjokannya kuat banget, Bib, sampai saya benjol. Ini bicara hati loh, bicara keyakinan, bicara i'tiqadiyah atau imaniyah. Adapun dohirnya kamu menyandarkan sesuatu pada sesuatu itu boleh saja. Ini kok sobek kenapa? Kena pisau, boleh. Gitu loh. Ini kenapa kok luka? Kena api kebakar, boleh. Tapi hati kamu tidak boleh geser bahwa ini yang membakarnya api. Tapi api menjadi apa? Sabab. Gitu loh. Allah menjadikan sesuatu bergandengan dengan sabab. Sabab ini hanyalah pergandengan, bukan yang menghasilkan. Kita sering menganggap sabab itulah yang menghasilkan, bukan kembali ke Allah. Gitu loh. Ini matinya kenapa? Oh, minum racun. Racun jadi apa? Sabab. Gitu loh. Bukan racun yang bikin mati. Ini matinya kenapa? Ketabrak kereta. Berarti ketabrak kereta jadi sabab, bukan yang bikin mati. Iya, artinya pas keretanya nabrak, pas dicabut nyawanya oleh malaikat, gitu loh. Maka sababnya adalah ditabrak kereta, bukan kereta yang bikin mati, gitu loh. Pas kamu kena pisau, pas tangannya sobek, maknanya bersamaan pisau itu nempel, Allah menjadikan tangan kamu sobek. Gitu.
Gitu loh. Ditanya, kenapa tangan kamu kena pisau? Bukan disobek Allah kan, bukan kan? Nggak disobek Allah bagaimana sih? Memang Allah tukang sobek. Itu loh maksudnya. Itu benjol kenapa pipi kamu? Dibenjolin Allah nih. Kan nggak begitu. Tapi yang kita omong apanya? Sababnya. Sabab itu di mulut kita doang. Gitu loh. Karena yang kita hadapi siapa? Orang-orang yang memang ahli sabab. Yang dia minta adalah sebabnya apa. Gitu. Tapi dalam hati kita kembali, ini nggak akan mungkin terjadi kalau nggak diciptakan oleh Allah. Jadi jangan tertipu oleh sebab gitu. Sebab itu hanyalah sebuah gandengan. Dan Allah mampu menjadikan sesuatu dengan sebab ataupun tidak dengan sebab. Karena orang-orang ini ada meyakini begini, kalau nggak ada sebabnya nggak mungkin ada nggak begitu? Ya, dia meyakini kalau nggak ada sebabnya nggak mungkin. Semuanya pasti ada sebabnya. Allah bisa bikin sesuatu pakai sebab, bisa pula tanpa sebab. Karena sebab itu tidak menjadi alat bagi Allah enggak. Tapi Allah menginginkan sesuatu terjadi bergandengan dengan sebab. Untuk apa? Ujian iman kita. Di mana iman kamu ketika itu? Apa kamu akan meyakini sebab itu yang menghasilkan, atau kamu akan meyakini Allah yang menghasilkan? Kalau sebab itu yang menghasilkan, berarti kamu belum qul huwallahu ahad. Kamu belum sampai pada maknanya Allah itu esa di dalam menjadikan segala sesuatu. Gitu loh. Jadi sebab itu boleh-boleh saja ada. Kamu punya anak, ada sebabnya. Apa sebabnya? Ya tahulah, udah nggak usah diceritain, nggak usah pakai diceritain. Tapi Allah untuk menjadikan manusia nggak butuh sabar. Nabi Adam jadi ya jadi saja. Nggak harus ada orang tuanya, nggak harus ada ibunya. Malaikat, ada bapaknya nggak? Ada maknya? Ya jadi. Dan jumlahnya malaikat, miliaran. Nggak ada bapak, nggak ada ibu. Allah jadi-jadi saja gitu loh. Jadi Allah itu bisa bikin sesuatu dengan sebab dan bisa bikin tanpa sebab. Di dunia kamu untuk menanam sesuatu, menumbuhkan harus pakai apa? Air, disiram, dipupuk baru tumbuh. Nah di surga ada yang nyiram, ada yang mupuk. Kamu petik, tumbuh lagi. Petik, tumbuh lagi. Petik, tumbuh lagi. Nggak pakai nunggu panen, nggak ada. Di sini kamu petik, nah ya udah selesai. Nunggu nanti panen lagi tahun depan baru bisa metik lagi. Ini sebab namanya lah. Allah bisa menjadikan sesuatu pakai sebab, bisa menjadikan tanpa sebab. Jadi jangan kamu terpaku bahwa kalau nggak ada sebabnya nggak mungkin. Ini tanaman kalau nggak disiram ya nggak mungkin tumbuh. Itu sebab yang Allah ciptakan di dunia. Tapi ketika tanah itu kita siram dan pohon tumbuh, kita yakin Allah yang menjadikannya tumbuh, bukan air yang bikin tumbuh. Nyambung nggak nih? Nyambung nggak? Ini jadi dengan ini, keyakinan ini bisa kamu bawa sampai hari kematian kamu tercetak jadi ahlu sunnah wal jamaah. Kita masuk isya, kita dengar adzan isya sebentar. Allah.
Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma salatul qa'imah fi sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajatan aliyatan rafi'a badul maqam al-mahmud alladhi wa anta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum wa rizqna birrahum wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum fil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Yang kita khawatirkan adalah ini tidak bisa kita bawa sampai mati. Yang kita khawatirkan, dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jagalah sampai kamu mati dalam keadaan menjadi orang Islam. Yang Islam kita itu Islam yang bermadhabkan ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai bergeser. Karena banyak orang yang di akhir hayatnya bergeser dari keyakinan ini. Dari awal udah ibadah penuh, udah beres, udah haji, udah begitu akhir hayatnya dia bergeser dari keyakinan apa? Ketika mati, waktu mau mati sakit. Waktu sakit dibawa ke dokter sama anaknya. Karena anaknya terlambat cari mobil untuk bawa ke dokter, di tengah jalan dia mati. Ketika dia mau mati, dia meyakini kalau tadi anak saya nggak terlambat, saya nggak mati. Coba. Itu matinya apa itu? Matinya apa? Penasaran. Ada nggak orang mati penasaran? Matinya nggak tenang. Kenapa? Karena matinya tidak meyakini kembali kepada Allah. Dia mati dalam keadaan terpaksa saya mati. Seharusnya saya nggak mati, gitu loh. Kalau tadi nggak terlambat, saya nggak mati. Jadi dia mati yang penasaran. Matinya mati terpaksa. Matinya nggak tenang. Jadi walaupun kamu mengalami hal tersebut, kamu kena bom, hancur tubuh kamu, maka kamu harus meyakini inilah hari kematian saya yang Allah tentukan. Jangan meyakini gara-gara bom ini saya mati. Kalau nggak kena bom, bahaya nih. Kamu ditusuk-tusuk orang sampai mati, harus meyakini itu hari kematian saya. Bukan karena ditusuk orang saya mati. Kamu geser dari sini,
hilang keahli sunahan kamu. Coba. Ini yang kita khawatirkan. Gitu. Jadi walaupun kamu mengalami kepahitan apapun yang terjadi, Allah jadikan sebab. Yang matinya dengan keadaan seperti itu enggak cuman kita. Sayyidina Umar matinya dibunuh. Sayyidina Utsman matinya dibunuh. Sayyidina Ali matinya dibunuh. Sayyidina Hasan, Husain matinya itu loh. Tapi ketika hari kematian mereka membawa iman bahwa inilah hari saya ditakdirkan untuk meninggal. Dia enggak bergeser keyakinannya, meyakini gara-gara ini saya mati. Kalau enggak dibeginikan saya enggak bakalan mati. Makanya orang ahli sunnah itu ketika mati enggak pernah penasaran. Tenang matinya. Kenapa? Karena dia mati kembali kepada Allah. Dan hatinya enggak punya rasa dendam. Ketika mati, gara-gara lu nih gua dibunuh. Awas nih. Ntar di akhirat gua tuntut. Ntar gua mati, gua jadi pocong, gua takut-takutin lo. Itu matinya penasaran tuh begitu tuh. Menganggap dia mati bukan karena takdirnya Allah. Dia mati bukan untuk kembali kepada Allah. Tapi dia mati menganggap itu mati karena dibikin oleh selain. Ini yang bahaya gitu loh. Jadi ini puncak yang harus kita bawa sampai hari kematian kita. Apapun yang terjadi. Makanya saya punya santri di Lagoa itu beberapa orang begitu. Ada yang matinya dikeroyok orang, matinya ditembak polisi. Ketika kita hadir ke sana di rumah sakit, gimana? Allah. Hatinya itu enggak dendam gitu loh maksudnya. Bukan gara-gara dia nanti saya anak buah saya suruh ngerain bunuh dia. Enggak ada begitu, enggak ada. Padahal ketua preman bisa sampai matinya seperti itu gitu loh. Ini yang kita harapkan hari kematian kita bisa mati bawa iman dan mati bisa punya hati. Ini panggilan dari Allah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Enak. Enggak ada dendam sama si anu gara-gara si anu saya gara-gara enggak. Tapi tahu semua makhluk tidak bisa menjadikan apapun ketika terjadi ini murni atas kudrat iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini loh yang disebut akidah ahli sunnah wal jamaah. Dengan begini kamu akan mati dalam keadaan husnul khotimah, selamat dalam kematiannya bawa iman, selamat ketika dibangkitkan, sampai selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang matinya disengaja oleh dirinya sendiri, contoh misalnya orang gantung diri, ya harus diyakini itu hari terakhirnya Allah tentukan. Berarti dia mati dalam keadaan jelek. Mati dalam keadaan tidak mensyukuri nikmatnya hidup. Dia putus asa dari rahmatnya Allah. Dia menganggap Allah tidak bisa lagi menolong, mendatangkan penyelesaian untuk masalahnya. Ya. Orang yang bunuh diri menganggap dirinya apa? Begitu banyaknya permasalahan hingga Allah nggak bisa lagi menolong. Berarti dia menganggap dia tidak akan lagi mendapatkan pertolongan Allah. Itu orang yang putus asa dari rahmatnya Allah. Berarti Allah jadikan hari kematiannya dengan sebab dia memutuskan rahmat dari Allah. Oh, itu matinya jelek lagi. Ya, udah matinya sakit, penasaran, neraka lagi. Nah, putus dari rahmatnya Allah, menganggap Allah nggak bisa lagi menolong nyelesain masalah saya. Sebesar apapun masalah kamu, rahmatnya Allah itu nggak terukur.
untuk bisa menolong kita. Kecil, masalah kamu apa sih kecil? Paling utang masalahnya, apalagi sih? Lah iya, paling urusannya utang atau urusannya stres, ditinggal istrinya, dihianati, stres karena dunia kecil, tapi kamu anggap itu besar, hingga kamu rela mengorbankan diri kamu, mengorbankan rahmatnya Allah. Jadi walaupun orang mati bunuh diri, tetap itu kita yakini kalau dia nggak bunuh diri nggak bakalan mati, nggak mungkin. Memang itu takdirnya Allah, dia harus mati bunuh diri, gitu loh. Jadi bukan karena bunuh dirilah dia mati, enggak. Karena memang Allah telah menuliskan dia untuk mati jelek dalam keadaan bunuh diri. Nanti sababnya dibikin sabab yang jelek oleh Allah pada akhir hayatnya. Kita kepengen akhir hayat kita dijadikan Allah sabab yang baik, sabab yang membawa kita iman Islam, sabab yang membawa kita bisa husnul khotimah insya Allah. Ini yang kedua. Yang akan datang kita akan bahas sifat perbuatan makhluk yang ketiga insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub taghsil kulli hubba wastur lana aurati wa amin irati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah al muslimina ajma' amin rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suli wa alihi wa sahbihi dada tawsi suhbi walhamdulillahi hadi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.